Ya, halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini ketemu lagi dengan saya di channel Eka TV. Nah, hari ini saya mau buat video yang berjudul tentang bagaimana cara cepat membeli mobil dan bagaimana cara memilihnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, tolong klik tombol subscribe di bawah, lalu like, dan sertakan pendapat kalian tentang video saya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Dan ini dia videonya, check this out. Harian ya. Nah teman-teman, bagaimana cara cepat membeli mobil dan cara memilihnya? Nah sebelum kita bahas itu, saya mau ngajak nih ke teman-teman semua yang punya tabungan atau budget nih sekitar 50 atau 60 jutaan. Bisa sih uangnya buat DP mobil, terus kita sisanya nyicil. Tapi kenapa teman-teman nggak coba aja kita coba cari mobil bekas yang budgetnya masuk di budget teman-teman semua. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena anak muda seperti kita, mungkin sih bukan anak muda aja ya, bisa buat semua usia. Kita nggak tahu kedepannya itu bakal seperti apa kondisi keuangan kita. Apakah nanti kita tiba-tiba renovasi rumah atau mau nikah ya, buat kita anak-anak muda. Kita nggak tahu kedepannya kondisi keuangan kita itu bakalan gimana. Nah yang pertama itu kita harus tentukan budget. Teman-teman tentukan budget teman-teman buat beli mobil impian teman-teman ya. Terus kita harus siapkan dana sekitar 5-10 juta untuk biaya maintenance atau perbaikan. Nah, jadi jangan dihabiskan budget itu ke dalam pembelian mobil semua ya. Soalnya apa? Karena kalau kita beli mobil bekas tentunya ada komponen-komponen yang sudah aus atau perlu perbaikan. Jadi dana tersebut kita pakai untuk biaya perbaikan dan perawatan serta servis ya, untuk mendapatkan performa mobil yang bagus. Nah saya udah praktekin, dulu saya punya budget sekitar 50-60 juta. Lalu saya berunding sama istri, lalu dari hasil rundingan itu kita dapat beberapa kriteria untuk memilih mobil tersebut. Nah apa aja kriterianya? Yang pertama, mobilnya itu harus bandel. Dan yang kedua, spare part itu harus murah dan melimpah. Ini dua poin ini sangat penting. Kenapa? Karena mobil ini mau saya pakai sebagai mobil harian dan kadang-kadang saya pakai ke luar kota juga. Jadi mobilnya itu harus bandel serta spare partnya harus mudah dan melimpah. Kriteria yang ketiga adalah mobilnya itu harus transmisi manual. Kenapa? Karena istri saya itu belum bisa pakai mobil, jadi saya pilih transmisi yang manual untuk memudahkan dalam hal perawatan. Karena ada banyak keuntungan jika kita memilih mobil transmisi manual. Dia itu kalau misalnya ada yang rusak part-partnya nggak usah sepaket gantinya, bisa kita cicil, bisa kita akal-akalin. Kalau mobil Matic itu biasanya kalau ada yang rusak dia harus sepaket ya, jadi berpengaruh terhadap biaya perbaikannya, bisa jadi mahal. Kalau yang transmisi manual kita bisa cicil sehingga bisa dikondisikan dengan kondisi keuangan kita. Selain itu transmisi manual biasanya kalau kita ngomongin soal harga jual mobil, dia lebih bertahan dibandingkan dengan transmisi matic. Yang keempat adalah ukuran mobilnya. Saya sudah berunding dengan istri tentang ukuran mobil. Mobilnya itu harus yang kecil atau hatchback ya, karena garasi di rumah itu cukupnya mobil kecil, bukan sedan atau yang long. Apalagi Avanza itu nggak akan cukup ya. Lagian budget saya juga nggak masuk tuh ke dalam mobil Avanza. Dan yang kelima adalah mobilnya itu harus nyaman. Nah, apa sih itu nyaman? Nyaman itu
mobilnya tuh suspensinya bagus, empuk, kaki-kakinya enak, terus AC-nya dingin. Jadi kalau kita berkendara tuh panas-panas di jalan, gerah, tinggal nyalain AC, adem bener gitu kan, tuh nyaman tuh. Terus setirnya enteng, power steering, ya pokoknya yang enak-enak lah, interiornya bagus gitu. Tapi ya balik lagi ke mobil bekas, ya kita nggak muluk-muluk juga ya. Yang penting kita dapatkan kenyamanan sesuai dengan harapan kita. Setelah saya dan istri bikin kriteria mobil tersebut, lalu masuklah daftar list mobil yang kita cari. Diantaranya 1. Suzuki Karimun, 2. Baleno Next G, 3. Hyundai Getz, 4. Kia Picanto, dan banyak lah pokoknya yang lain, tinggal di search aja. Budget antara 50-60 jutaan. Pokoknya hatchback lah, bentuknya hatchback itu prioritas kita karena mobilnya tuh harus cukup di garasi. Dan akhirnya setelah masa pencarian, pencarian ya. Setelah saya cari-cari mobilnya, search, terus saya coba ketemuan. Saya juga sempat sih ketemuan dengan beberapa penjual seperti mobil Suzuki Karimun, terus Baleno, tapi kurang srek. Akhirnya saya berjodoh dengan mobil Kia Picanto. Kenapa? Karena istri itu lebih cocok dengan mobil Kia Picanto dibandingkan mobil yang tadi saya sebutkan. Fitur-fitur dia lebih bagus ya, fitur-fiturnya lebih bagus di mobil sekelasnya, dan biaya perawatannya itu mudah dan murah. Udah ada sensor parkir juga, AC-nya dingin, terus fitur-fitur yang belum ada lah di mobil yang sekelasnya. Nah, terus bagaimana kita tahu bahwa mobil itu bandel, spare partnya mudah, murah, dan melimpah? Untuk 2 poin ini teman-teman harus cari tahu, cari info, banyak info-infonya di website atau di website otomotif. Kita bisa join grup Facebook ya, grup Facebook mobil yang teman-teman incar. Lalu di situ teman-teman bisa nanya nih, bisa nanya bagaimana kondisi mobil tersebut. Contohnya gini, langsung aja misalnya kita nanya di grup Facebook nih ya, tanya ya, om-om semua, halo apa kabar? Saya ada rencana untuk membeli mobil ini. Lalu saya pengen tahu bagaimana kondisi mobil ini, apakah bandel atau enggak, terus spare partnya mudah atau susah, harganya mahal atau murah. Dan yang ketiga, penyakit apa biasanya yang ada di mobil tersebut. Paling itu saja. Terus untuk bagian interior eksterior teman-teman bisa cari info di website ya, nggak usah di Facebook, tapi bisa juga tuh di Facebook kita lihat foto-foto mobil yang udah join di komunitas itu ya. Kalau udah tahu bagaimana kita cara memilih mobil, sekarang kita bahas masuk bagaimana cara membeli mobilnya. Oke? Yang pertama tuh kita harus cari dulu mobilnya. Terus sesuaikan yang tadi saya bilang, budgetnya berapa. Kalau udah ada masuk tuh, listnya udah ada, tinggal dicari. Boleh cari semua website di OLX, terus di Place Market Facebook, di Beli Mobil Gue, di mana-mana lah bisa teman-teman. Lalu udah cari, kita compare harga, cari yang masuk ke dalam budget teman-teman. Ya biasalah namanya mobil bekas ya, ada harga ada rupa, jadi jangan terlalu berharap lebih. Kalau budget kita pas-pasan pengen mulus banget atau gimana ya ada harga ada rupa lah teman-teman. Atau bisa teman-teman yang udah tadi join di Facebook bisa tanya nih, ada nggak yang dijual mobil di komunitas tersebut. Barangkali ada, siapa tahu bisa berjodoh dan cocok nih mobilnya. Bisa jadi kalau mobil rawatan komunitas itu ada yang bagus juga ya. Terus teman-teman jangan lupa websitenya di save ya atau di bookmark, biar teman-teman kalau misalnya cari lagi itu gampang, tinggal di search, lalu bisa telepon tuh satu-satu yang jual mobil sesuai budget teman-teman. Yang pertama kita lakukan itu telepon penjualnya, lalu tanyakan apakah mobilnya itu masih ada atau enggak, available or not gitu ya. Nah, yang kedua itu
tanya kondisi mobilnya. Walaupun sebenarnya biasanya penjual itu bilangnya bagus-bagus aja sih teman-teman, nggak ada minus atau misalnya minusnya sedikit, tapi nggak apa-apa, tanya aja lah kondisi mobilnya seperti apa biar kita tahu info dari kondisi mobil tersebut. Yang ketiga itu kita tanya ada minusnya nggak, ada PR nggak di bagian kaki-kaki mesin, pokoknya tanyain minusnya atau PR-nya apa biar kita tahu biaya perbaikannya itu habis berapa, lalu bisa jadi buat acuan harga tawar kita ya. Dan yang keempat itu adalah tanya pajaknya. Nah, pajaknya itu nunggak atau enggak, terus dia taat pajak nggak si mobil ini, karena nanti kalau kita beli mobil yang pajaknya nunggak tuh berabe juga, imbasnya ke biaya yang tidak terduga juga, kita harus bayar pajaknya lebih mahal, budget yang kita tentukan itu jadi melebar atau membengkak ya. Setelah telepon dan akhirnya teman-teman mau cek, langsung ketemuan aja, cek aja ketemuan di mana, janjian sama penjualnya, langsung cek kondisi mobilnya. Masuk ke dalam tahap ketemuan, apa aja sih yang harus dicek? Sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu kondisi mesin mobil, kaki-kaki, eksterior, interior, terus fitur-fitur apalah, bodinya, banyak banget. Tapi yang paling penting itu ketika teman-teman cek mobil, kalau misalnya teman-teman itu belum hafal tentang mesin mobil atau nggak tahu apa-apa tentang mobil, saya sarankan untuk bawa montir. Kalau enggak, mobil itu masukkan ke dalam bengkel resmi, kita check up semua, jadi tahu apa aja sih penyakit yang dibawanya. Tapi kalau teman-teman yang paham tentang mobil, silahkan itu bisa langsung dicek sama teman-teman. Tapi menurut saya beresiko juga ya, kadang-kadang kita juga bisa lengah atau teledor dalam mengecek mobil. Jadi lebih baik kita bawa montir yang handal dan serahkanlah pada ahlinya. Dan yang terakhir, udah kita cek semuanya, eksterior, interior, mesin, kaki-kaki semuanya. Jangan lupa cek surat-surat kendaraannya, STNK-nya, BPKB-nya, apakah sama dengan nomor rangka, nomor mesin, di bodi, di mobil dengan di STNK atau BPKB. Oke, mungkin segitu tips dari saya bagaimana cara membeli mobil dengan cepat dan bagaimana cara memilih mobil yang sesuai. Jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka, dan bagaimana pendapat kalian tentang video ini isi di kolom komentar. Oke, salam Eka TV.